adik-adik, selamat pagi dan selamat mengikuti sel kanak-kanak atas talian pada hari ini. So, apa kabar adik-adik di rumah? Semua sehat-sehat? Puji Tuhan, semua sehat-sehat. Oke adik-adik, sebelum kita memulakan sel kita seperti biasa, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama secara atas talian. Tuhan, sertai kami dari permulaan hingga akhirnya, dan biarlah nama-Mu yang dipuji dan disembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan bermain Jangan Lupa Lirik. Kita akan bermain Jangan Lupa Lirik. Oke, kakak akan mainkan satu lagu dan saya mau adik-adik di rumah meneka apakah lirik bagi bahagian itu. Oke? Oke, kita demo satu kali boleh? Oke. Mari kita dengar lagu ini. Kamu masih ingat lirik dia? Jangan risau, kakak bagi kamu pilihan jawaban dan kamu boleh memilih jawaban dia. Oke? Oke, kita mulai ya adik-adik. Mari kita dengar lagu yang pertama. Nah adik-adik, apakah lirik bagi bahagian tersebut? Apa? Ada yang jawab B? Ada juga yang jawab C. Mari kita tengok manakah jawaban yang benar. Wow, jawabannya ialah B. Hebat tuh adik-adik, masih ingat lagu sekolah anak minggu kan? Oke, mari kita dengar lagu yang kedua. Apa sudah lirik dia tuh? Pilihan jawaban sudah tertera. Dirasa apa jawaban dia? B lagi? Kita tengok jawaban dia boleh? Mari kita tengok jawaban dia. Ternyata jawaban dia ialah seterusnya. Jangan lupa lirik. Adik-adik rasa apa jawaban dia? Adik sudah pilih jawaban? Mari kita lihat jawaban dia. Wow, memang adik-adik di rumah hebat-hebat, pintar-pintar dan luar biasa. Mantap. Kita dengar lagu yang terakhir. Kakak
kakak suka dengan lagu ini karena dari kakak kecil lagu ini sentiasa dinyanyikan ketika kakak mengikuti sel kanak-kanak. Kalau adik-adik macam mana? Adik-adik ingat? Kalau begitu mari kita sebutkan jawabannya bersama-sama. 1, 2, 3, C. Yeay, betul. Wow, adik-adik di rumah hebat-hebat toh. Oke adik-adik, sampai di sini saja icebreaker kita. Tiba masanya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi bersama-sama dengan lagu ini, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau hapus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau hapus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari adik-adik kita terus mempersiapkan hati kita untuk terus menyembah kepada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa kita menjadikan hati kita sebagai rumah Tuhan dalam hidup kita. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati ini, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun
Mari adik-adik, dengan segenap hati kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Haleluya. Benar ya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tetap ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi secara atas talian untuk belajar firman Tuhan melalui video pelajaran dan juga renungan singkat. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami dapat bangun, kami dapat bersama-sama mengikuti sel secara atas talian, baik di Facebook maupun melalui YouTube. Tuhan Yesus, kami berdoa, pimpin kami di dalam sepanjang kami mengikuti sel ini, terutama di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami semua di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Plater ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing." Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu." Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya?
Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Supaya mereka mencari dia. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Oke, adik-adik sudah melihat video sebentar tadi. Jadi di dalam video tadi, adik-adik dapat melihat Paulus berada di satu tempat. Jadi di manakah Paulus berada? A. Tesalonika, B. Athena, C. di Berea. Jadi mana satukah jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah B, di mana Paulus berada di Athena. Jadi semasa Paulus berada di Athena, dia merasakan satu perasaan kepada orang-orang di Athena. Jadi apakah perasaannya pada masa itu? A. Gembira, B. Dia marah, C. Dia bersedih. Jadi antara tiga-tiga perasaan yang ada, apakah perasaan si Paulus? Adik-adik boleh pilih. Dan jawaban yang tepat adalah C, di mana Paulus merasa sedih karena orang-orang di Athena mereka menyembah ataupun mereka percaya kepada banyak dewa. Jadi satu pertanyaan untuk adik-adik semua. Jadi seandainya orang yang kamu sayang seperti keluarga ataupun kawan-kawan, adik-adik mereka tidak percaya kepada Yesus dan mereka belum ada keselamatan di dalam Tuhan, adakah kamu juga akan merasa sedih seperti Paulus rasakan? Jadi jika adik-adik tidak mau merasa sedih kerana mereka belum percaya kepada Yesus, kamu harus lakukan sesuatu. Jadi apa yang kamu harus lakukan? Jadi ada dua pilihan, yaitu A, membiarkan mereka, B, memberitakan Injil. Jadi mana satu yang patut kamu lakukan? Jadi jawaban yang tepat adalah B, di mana kita ataupun adik-adik boleh memberitakan Injil kepada mereka seperti yang Paulus lakukan. Nah, walaupun Paulus dengan semangat memberitakan Injil dan juga tentang kematian dan kebangkitan Yesus kepada orang-orang di Athena, jadi berdasarkan video tadi, adakah semua orang-orang di Athena itu mau mendengar dan percaya apa yang Paulus sampaikan? Jadi ada pilihan A, B, C. Jadi yang pertama A, mereka mendengar tetapi hanya beberapa orang percaya. B, mereka tidak mau mendengar dan tidak mau juga percaya. Dan C, mereka mendengar dan semua menjadi percaya. Di mana satu? A, dan B, dan C. Jawaban yang tepat adalah A, di mana orang-orang Athena
semua bersemangat mau mendengar pemberitaan Injil Paulus. Tetapi sayangnya hanya beberapa orang sahaja yang percaya, seperti Dionysius, yaitu seorang anggota Majelis Areopagus, dan juga seorang perempuan bernama Damaris, dan beberapa orang lagi yang namanya tidak disebut. Jadi kadangkala apabila kita memberitakan Injil, tidak semua orang mau mendengarkan ataupun percaya apa yang kita sampaikan. Jadi adik-adik kena ingat bahawa keberhasilan itu adalah pekerjaan ataupun inisiatif Allah. Maka adik-adik tidak boleh cakap, saya Bani yang bawa dia terima Tuhan Yesus, saya yang ajar dia. Tidak boleh seperti itu. Sebab kita kena ingat, sebab kita ini hanya sebagai penyampai ataupun penabur benih iman. Tetapi keberhasilan dan pertumbuhan adalah pekerjaan ataupun inisiatif Allah. Jadi jika adik-adik berkongsi Injil, siapakah Yesus kepada orang-orang yang kamu sayang atau yang kamu kenal dan mereka tidak mau mendengar atau percaya, jangan bersedih. Terus berdoa untuk mereka, pasti satu saat nanti mereka akan mendengar dan percaya dan mereka memperoleh keselamatan. Jadi, adik-adik, perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Mari kita belajar daripada Paulus semasa dia berada di Athena dan apa yang dia lakukan. Mari kita berdoa. Dan seterusnya kita akan lanjut ke bagian seterusnya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa bersama-sama. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau memimpin kami di dalam kami berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan ataupun Injil-Mu Tuhan dengan berani dan juga dengan penuh dengan hikmat. Tuhan Yesus, kami berdoa ketika kami menyampaikan Injil, mereka akan mau mendengar dan menerima Engkau sebagai penyelamat. Karena ini adalah tugas yang Kau berikan ataupun amanat agung yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga mempersiapkan jiwa-jiwa yang untuk kami boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pelajaran hari ini, di mana kami diingatkan bahawa keberhasilan ataupun pertumbuhan seseorang itu adalah daripada Engkau terlebih dahulu. Dan kami hanyalah sebagai penabur ataupun pekerja-Mu ya Tuhan yang Engkau pakai. Dan kami berdoa semua ini, kami serahkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Hai adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini ialah Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31. Kerana ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan pada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita coba sekali lagi. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31. Kerana ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam ayat ini kita tahu bahwa Yesus datang kali pertama untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, dan kemudiannya dia disalibkan, mati,
dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan tanda untuk kita percaya, bertobat dan percaya kepadanya. Karena pada satu hari nanti kita tidak tahu bila Tuhan Yesus juga akan datang kedua kalinya. Tetapi kali ini dia akan menghakimi dunia, menghakimi kita semua. Jadi barang siapa bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kita, dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Itu saja ayat hafalan kita untuk minggu ini. Selamat menghafal adik-adik. Hai adik-adik, masanya untuk mendengar pengumuman. Pengumuman yang pertama, sel kanak-kanak atas talian dijalankan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik boleh ikuti kami dalam saluran Facebook Sel Kanak-kanak ESCBM atau YouTube All Saints Cathedral. Oke adik-adik, pengumuman yang kedua, bagi adik-adik yang mau menghantar video ayat hafalan, kamu boleh hantar di nomor telepon yang tertera pada skrin. Dan pastikan adik-adik rekam secara melintang ya. Adik-adik perlu hantar video ayat hafalan sebelum ataupun pada hari Rabu. Pengumuman yang ketiga, kakak mau ingatkan adik-adik untuk setia berdoa dan baca firman Tuhan agar iman kita bertumbuh dan kuat. Dan juga kakak mau ucapkan selamat hari jadi kepada adik-adik yang lahir pada bulan Julai, Agustus dan juga September. Happy birthday, selamat hari jadi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sampai sini sejak pengumuman dan sel kanak-kanak kita. Sebelum kita akhiri sel kanak-kanak, mari kita semua berdoa Bapa kami. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bye adik-adik, jumpa minggu depan. Shalom, ayat hafalan kita hari ini diambil Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Amin. Bye. Kisah Para Rasul 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom dan selamat malam. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 12. Banyak di antara Bye. Bye. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Terima kasih.
Bye, jumpa di hadapan. Kisah Para Rasul 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Amin. Tuhan memberkati. Bye. Kisah Rasul 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu semua. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka laki-laki Yunani. Shalom. Kisah Para Rasul 17 ayat 12. Banyak antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan dan terkemuka dan laki-laki Yunani. Amin. Untuk menebusku. Apakah mungkin Sang Maha Kuasa pedulikanku dan memilih aku jadi saksi bagi dunia, bagikan cintamu. Ku suka caramu mengasihi aku, tak indahkan masa lalu di hidupku. Kau buat diriku jadi ciptaan baru, maha kaya indah bagiku. Suka caramu mengasihi aku, tak indahkan masa lalu di hidupku. Kau buat diriku jadi ciptaan baru, maha kaya indah bagiku. Apa yang tak pernah dilihat mata, telinga pun tak pernah mendengar kata, hati manusia tak pernah merasa, telah disiapkannya masa ke masa. Sungguh sulit ku mengerti, paham tak kunjung menepi, terombang hambing pertanyaan, bukti kasihmu jadi pernyataan. Kisah hidupku berantakan, tapi kau tetap mengatakan masa depanku kelak akan indah denganmu tetap aman. Berumur rebah di sebelah kiri kananku, berpaksa terjatuh tapi kau pegang tanganku. Di tengah kekacauan kau panggil namaku, terang kasih jadi petunjuk arah.